Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu, sebenarnya sih udah lumayan lama banget, gue sempat membahas mengenai kisah cinta dari karakter Finn the Human dari kartun Adventure Time. Buat kalian yang belum nonton video itu, well, kalian bisa cek aja di channel YouTube gue. Nah, kini gue ingin membahas mengenai salah satu momen yang ada di dalam kisah cinta tersebut, yaitu momen dimana ketika Finn mengalami depresi dan ia pun memutuskan untuk bermain dengan ciwi-ciwi. Nah, momen ini terjadi dalam episode yang berjudul Breezy. Nah, sebelum mulai pembahasan, gue ingin memberikan peringatan kalau video ini bakal mengandung unsur dewasa. Lebih tepatnya, gue bakal membahas mengenai topik yang berbau seksual dan juga masalah mental. Jadi buat kalian yang masih di bawah umur, gue sangat tidak menyarankan kalian untuk menonton video ini. Tapi kalau misalnya kalian tetap kekeh untuk menonton video ini, well, silakan aja, tapi kalian harus terima resikonya. Sebenarnya video ini juga bakal memberikan sedikit informasi mengenai hal-hal yang berbau seksual, yang mana ini sebenarnya bisa memberikan kalian sedikit wawasan tambahan mengenai dunia ini. Jadi ya, nggak ada salah sih untuk menonton video ini. So, mungkin itu saja peringatan dari gua. Jadi kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Episode ini dibuka dengan Finn yang sedang berkonsultasi dengan Dr. Princess mengenai kondisi tangannya. Dr. Princess memberitahu kepada Finn kalau bunga yang ada di tangannya kini sudah mulai layu. Ia juga berspekulasi kalau hal ini bisa terjadi karena Finn yang sedang dalam kondisi tidak stabil. Ia tidak bisa menentukan apakah dirinya sedang senang, sedih, ataupun marah. Semua event yang sebelumnya telah ia lalui sepertinya telah merusak emosi dan juga mentalnya. Dan hal ini berpengaruh kepada kesuburan bunga yang ada di tangannya Finn. Dr. Princess menyarankan Finn untuk mencari kesenangan agar dirinya bisa menghilangkan tekanan yang ada di dalam hidupnya. Finn sempat mengajak Dr. Princess untuk menjadi teman kencannya dalam pesta yang diadakan oleh Putri Kepiting. Tetapi Dr. Princess segera menolaknya karena ia tidak mengencani pasiennya. Kalau misalnya Finn bukan pasiennya, mungkin bakal diterima kali ya? Well, I don't know, tapi Dr. Princess oke juga sih. Dalam perjalanan menuju tempat pesta, seekor lebah yang bernama Breezy melihat dan langsung jatuh cinta kepada bunga yang ada di tangannya Finn. Ia pun mulai mengikuti Finn hingga sampai di tempat pesta. Awalnya Finn tidak begitu bersemangat dengan acara tersebut, sementara itu Breezy yang terus mencoba untuk mendekati bunga yang ia incar akhirnya ketahuan oleh Finn. Mereka berdua saling berbincang dan ketika Finn memberitahu kalau ia berkeinginan untuk mengencani Putri Kepiting, Breezy langsung membantu Finn agar ia bisa mendekati Putri Kepiting. Breezy mencoba untuk menguping pembicaraan para putri dan ia segera memberitahu Finn apa yang disukai oleh Putri Kepiting. Finn pun langsung menunjukkan kemampuan menarinya dan hal ini membuat Putri Kepiting menjadi terpesona. Setelah pesta selesai, Finn dan Putri Kepiting melakukan ciuman sebelum mereka berpisah. Meskipun sudah mendapatkan apa yang ia mau, namun Finn masih tidak merasakan apapun. Ia berpikir mungkin saja dengan dirinya yang bisa berkencan dengan banyak gadis, ia mungkin bisa merasakan suatu emosi yang selama ini ia cari. Breezy yang masih ingin mendekati bunga milik Finn akhirnya memutuskan untuk membantunya dalam mengencani banyak gadis. Mereka berdua pun akhirnya pergi mengelilingi negeri U untuk mencari berbagai wanita yang ingin didekati Finn, mulai dari Snake Princess, Muscle Princess, dan masih banyak lagi yang tidak kita tunjukkan. Beberapa waktu berlalu dan Finn telah mengencani banyak wanita, tetapi dirinya masih tidak merasakan apapun. Ketika Jack kembali ke rumah, ia menemukan Finn sedang mengencani Frozen Yogurt Princess. Di sini Jack menyadari kalau putri tersebut memiliki penampilan seperti Flame Princess dan wangi seperti Putri Bubblegum. Karena hal ini, ia mengira kalau Finn masih tidak bisa melupakan dua gadis yang sebelumnya telah ia suka. Finn yang kesal mendengar hal tersebut akhirnya pergi keluar bersama dengan Breezy. Ketika di luar, Finn menjelaskan kepada Breezy mengenai dirinya yang diperintahkan oleh Dr. Princess untuk bersenang-senang. Dengan begitu, bunga yang ada di tangannya bisa menjadi subur. Tetapi dikarenakan Finn tidak kunjung mendapatkan kebahagiaan, ia pun berpikir untuk membiarkan bunga yang ada di tangannya mati. Namun Breezy memberitahu Finn bahwa dia bertanggung jawab atas bunga tersebut. Breezy juga mengatakan kalau ia memiliki tanggung jawab untuk memimpin koloni lebahnya karena ia dilahirkan sebagai ratu lebah perawan. Dan apabila dirinya sudah meminum royal jelly, maka ia tidak dapat bebas seperti sekarang. Mendengar hal tersebut, Finn menyuruh Breezy untuk tetap bebas dan ia menyetujui saran dari Finn. Di dalam momen ini juga, Breezy sempat menyinggung mengenai ia dan Finn yang bisa saja berkencan. Finn sempat kebingungan dengan pernyataan tersebut, namun Breezy segera mengelak dan meminta Finn untuk melupakan kata-kata barusan. Dari sini, kita bisa melihat kalau Breezy kini tidak hanya menyukai bunga yang ada di tangannya Finn, namun ia juga menyukai Finn itu sendiri.
Mereka pun melanjutkan petualangan hingga mereka berdua jatuh dari air terjun. Ketika keduanya sedang mengarungi sungai, terdapat seekor lebah yang bernama Billy B yang meminta Breezy untuk kembali ke koloninya. Finn mencoba membela Breezy dengan mengatakan kalau ia adalah wanita independen yang bebas melakukan apapun yang ia mau. Mendengar hal tersebut, Billy B menjadi kesal dan mengajak kelompoknya untuk menghajar Finn. Breezy yang tidak bisa membiarkan Finn dihajar habis-habisan, memutuskan untuk mengambil dan meminum Royal Jelly dari sarang Billy B. Seketika dirinya bertransformasi seperti Sailor Moon dan kini ia berubah menjadi ratu lebah dengan bentuk humanoid. Selain perubahan fisik, kini ia juga dapat mengendalikan Billy B dan kawannya untuk kembali ke sarang mereka. Setelah itu, Breezy menghampiri Finn yang kini sudah babak belur dan akhirnya ia pun mengakui kalau dirinya mencintai bunga yang ada di tangannya Finn, tapi dikarenakan ia menghabiskan waktu yang sangat lama bersamanya, kini Breezy juga jatuh cinta kepada Finn. Tapi sayangnya, Finn menolak pengakuan tersebut karena ia tidak memiliki perasaan yang sama kepada Finn. Breezy yang sedih mendengar pernyataan tersebut akhirnya terbang ke atas langit dengan disusul oleh kata-kata dari Finn yang berbunyi, I'm lost in the darkness, Breezy. Setelah peristiwa itu, Finn memutuskan untuk datang ke tempat LSP untuk mengajaknya berkencan. Awalnya, Finn menunjukkan kemampuan menarinya di hadapan LSP dengan harapan ia bisa terpesona sama seperti Putri Kepiting. Tetapi LSP sudah muak dengan tarian Finn dan ia pun menjulurkan bibirnya ke arah Finn, tetapi Finn segera melepaskan ciuman tersebut karena ia berpikir kalau mereka sudah selesai berkencan. Hal ini membuat LSP menjadi kesal dan ia pun menunjukkan kepada Finn bagaimana kencan yang sebenarnya berjalan. Awalnya, Finn berkata kalau ia tidak ahli dalam hal tersebut, tetapi LSP malah membalas kalau ia akan menjadi pemandunya. Layar pun menjadi hitam, dan setelah itu kita bisa melihat Finn dan LSP yang terbaring di tempat tidur yang berbeda. Buat kalian yang berpikir kalau ini adalah hal yang dewasa, well, kalian benar sekali. Finn dan LSP baru aja melakukan esek-esek. Meski sudah melewati kejadian itu, Finn masih tidak bisa merasakan apapun dan kini bunga yang ada di tangannya sudah mulai gugur. Ketika Finn mencoba untuk tertidur, tiba-tiba Breezy datang dengan dikelilingi oleh kunang-kunang dan ia pun mulai bernyanyi yang berisikan pesan mengenai perasaannya sekarang. Nyanyian tersebut mulai membangkitkan bunga yang ada di tangannya Finn dan tiba-tiba Finn membalas nyanyian tersebut tanpa ia sadari. Ketika ia melihat ke arah Breezy, ia malah melihat sosok Bubblegum yang sedang memegang sebuah pedang. Pedang ini akan didapatkan oleh Finn di suatu hari nanti yang ia beri nama sebagai Finnsword. Tiba-tiba bunga yang ada di tangannya Finn mulai menumbuhkan pohon yang sangat besar. Ranting tersebut akhirnya meledak dan menyisakan dahan kecil di tangannya Finn. Ia pun membuka dahan tersebut dan menemukan kalau tangannya sudah kembali pulih. Ia pun bersorak bahagia dan melihat Breezy di hadapannya. Bunga yang sebelumnya ada di tangan Finn kini jatuh di kepalanya Breezy dan episode ini ditutup dengan Breezy yang mencium bunga tersebut. Oke, jadi begitulah seluruh alur cerita dari episode Breezy dari kartun Adventure Time. Sekarang gue ingin membahas mengenai makna yang ada di dalam episode ini. Awalnya, gue ingin mencari keseluruhan arti dalam episode ini dengan mencarinya di berbagai forum di internet. Tapi setelah gue melihat kalau banyak banget orang yang memiliki pandangan yang berbeda mengenai episode ini, maka dari itu gue memutuskan untuk memberikan penjelasan mengenai episode ini dari sudut pandang gue sendiri. Kalau misalnya ada satu hal yang menurut kalian kurang tepat ataupun salah, well, kalian bisa koreksi aja di kolom komentar di bawah. So, di awal episode, kita bisa melihat bagaimana Finn yang mengalami depresi setelah ia melewati berbagai peristiwa besar dalam hidupnya. Mulai dari hancurnya hubungan Finn bersama dengan Flame Princess dikarenakan keegoisannya sendiri, dan juga pertemuan Finn dengan ayahnya, yang mana pertemuan tersebut membuat Finn harus kehilangan lengan kanannya. Belum lagi dengan tanggapan ayahnya Finn yang terkesan tidak begitu peduli dengannya, tentu semua peristiwa tersebut membuat Finn mengalami tekanan yang sangat berat hingga sampai merusak mentalnya. Ini semua bisa terlihat dari ekspresi Finn yang terkesan sangat kosong dan hampa. Ia seperti sudah tidak bisa merasakan apapun dalam kehidupannya. Setelah Finn mendapatkan saran dari Dr. Princess untuk bersenang-senang, Finn akhirnya memutuskan untuk mengencani berbagai wanita dengan harapan ia bisa mendapatkan kesenangan yang ia cari. Momen ketika Finn melakukan tindakan maksiat ini hampir mirip dengan para anak muda yang seringkali bergonta-ganti pasangan. Selain untuk menunjukkan kehebatan mereka karena bisa mendapatkan banyak hati orang lain, kegiatan ini bisa terjadi karena individu tersebut berusaha mencari kesenangan yang sebelumnya pernah ia rasakan. Mungkin saja di masa lalu, ia mengalami suatu kejadian yang membuatnya sangat sakit hati. Maka dari itu, ia mencoba untuk menghilangkan dan sekaligus membalas rasa sakit tersebut dengan bergonta-ganti pasangan. Atau bisa saja, orang ini suka bergonta-ganti pasangan karena ketika ia baru pertama kali mendapatkan orang yang ia incar, ia merasa sangat senang dan merasa bangga kepada dirinya karena ia bisa mendapatkan orang tersebut. Tapi dikarenakan tujuan awalnya hanya untuk mendapatkan hati orang itu dan bukan untuk menjaganya, ia pun akhirnya menjadi bosan dan mengakhiri hubungan dengan orang tersebut.
Lalu setelah itu, ia mencari orang lain agar ia bisa merasakan sensasi yang sebelumnya pernah ia rasakan. Ilustrasi yang baru saja gue sebut hampir mirip dengan yang terjadi kepada Finn. Pada awalnya, Finn ingin mendekati seorang putri yang ia incar, namun ketika ia sudah mendapatkan apa yang ia mau, ia malah tidak merasakan apapun. Hal ini bisa terjadi karena ia tidak mendapatkan sensasi yang pernah ia rasakan ketika dirinya mendapatkan Flame Princess. Semua kegiatan tersebut terus diulang oleh Finn dan tidak membuahkan hasil sama sekali. Bukti betapa kacaunya kelakuan Finn ini adalah ketika ia mengencani Frozen Yogurt Princess, yang mana putri tersebut memiliki penampilan seperti Flame Princess dan bau seperti putri bubblegum. Ini membuktikan kalau dirinya masih belum bisa melupakan masa lalunya. Ia masih mengharapkan dan terus mencari wanita yang dapat memberikan sensasi yang pernah ia rasakan ketika berhubungan dengan Flame Princess dan putri bubblegum. Selain tidak bisa mendapatkan sensasi yang ia cari, hal ini juga bisa terjadi karena Finn sedang dalam kondisi mental yang berantakan. Kondisi mentalnya yang sudah rusak membuat Finn merasa kalau dirinya sudah jatuh ke dalam kehampaan. Maka dari itu, ia terus mengencani berbagai wanita yang berbeda untuk bisa mengisi kehampaan tersebut. Tapi dikarenakan Finn melakukan hal tersebut karena atas dasar nafsu tanpa adanya perasaan cinta, maka hal itu tidak dapat menyelamatkannya dari kehampaan. Lalu untuk karakter Breezy, kehadirannya sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar dalam konflik yang dialami oleh Finn saat ini. Awalnya Breezy mendatangi Finn karena ia menyukai bunga yang ada di tangannya Finn. Momen ini menggambarkan Breezy yang sebenarnya menyukai Finn lewat satu aspek saja. Anggap saja di sini Breezy hanya menyukai Finn dari penampilannya saja. Pada awalnya Breezy hanya terkagum dengan penampilan Finn, tapi ia tidak memiliki niat untuk memiliki hubungan yang spesial bersamanya. Meskipun begitu, Breezy ingin bisa tetap bersama dengan Finn, tapi dikarenakan Finn ingin mendekati berbagai wanita yang berbeda, ia pun rela membantu dan membiarkan Finn untuk bisa mencari berbagai wanita yang berbeda. Dengan begitu, ia bisa terus bersamanya. Tapi seiring berjalannya waktu, Breezy kini mulai menyukai Finn dari berbagai aspek yang berbeda hingga sampai di titik di mana ia pun menyukai segala aspek yang dimiliki oleh Finn. Awalnya, ia tidak berani untuk mengutarakan isi hatinya, tapi ketika Finn sedang dihajar oleh Billy B dan pasukannya, Breezy rela menjadi ratu lebah untuk menolong Finn. Dan di waktu yang sama, ia pun mengutarakan isi hatinya. Banyak fans yang beranggapan kalau ketika Breezy meminum Royal Jelly demi menyelamatkan Finn, ini bisa diibaratkan seperti Breezy yang ingin melepaskan V-cardnya kepada Finn. Hal ini dikarenakan Breezy sudah sangat suka kepada Finn dan ia juga merasa kasihan kepadanya setelah Finn menceritakan semua masalahnya. Ini seperti Breezy yang mencoba untuk menghibur Finn dengan memberikan tubuhnya. Tapi sayangnya, karena Finn tidak memiliki perasaan suka kepada Breezy, Finn pun akhirnya menolak pengakuan tersebut. Setelah itu, Finn memutuskan untuk mengencani LSP, yang mana di sini Finn akhirnya merasakan bagaimana esek-esek yang sebenarnya. Nah, bedanya ketika Finn sedang mengencani wanita lain dan ia hanya mendapatkan ciuman saja dari wanita tersebut, ini sebenarnya merupakan bentuk kegiatan mesra-mesraan Finn dengan wanita yang ia kencani. Berbeda dengan ketika ia mengencani LSP, ia melakukan mantap-mantap secara full. Tapi sayangnya, hal tersebut juga tidak memberikan perubahan kepada Finn. Ini tentu dikarenakan Finn pada awalnya tidak memiliki niatan untuk ke arah kegiatan tersebut. Dan ketika hal itu terjadi, Finn hanya membiarkan itu berlalu. Momen ini menunjukkan betapa kacaunya Finn pada titik ini. Tapi untungnya, setelah itu Breezy pun muncul dan berhasil membuat Finn menjadi bahagia karena ia berhasil menumbuhkan tangannya kembali. Momen ini sebenarnya agak ambigu sih, dan gue sendiri juga masih belum bisa mengerti apa maksud dari momen ini. Kalau misalnya kalian bisa mengerti, tulis saja di kolom komentar di bawah. Lalu untuk momen dimana ketika Finn melihat Bubblegum yang sedang membawa pedang, menunjukkan kalau kini jiwa kepahlawanan Finn telah kembali. Finn akhirnya bisa merasakan kebahagiaan yang selama ini telah hilang, sementara Breezy mendapatkan balasan dari cinta Finn lewat bunga yang jatuh kepadanya. Dengan begitu, pengorbanan Breezy untuk berubah menjadi ratu tidak begitu sia-sia. Oke, jadi begitulah seluruh pembahasan dalam episode Breezy dari kartun Adventure Time. Bisa dibilang ini merupakan salah satu episode yang cukup aneh dari kartun Adventure Time dan juga memiliki makna yang sangat banyak. Gue sendiri yakin kalau masih banyak banget makna tersembunyi yang belum sempat gue bahas. Dan gue juga nggak begitu yakin apakah gue sudah memberikan makna yang benar mengenai episode ini. Ketika gue pertama kali menonton episode ini, gue sudah merasakan hal yang tidak nyaman mengenai isi yang ada di dalamnya. Apalagi ketika Finn berkencan dengan banyak wanita. Buat gue itu adalah salah satu momen yang cukup WTF dari kartun Adventure Time. Di saat gue sedang melakukan research mengenai episode Breezy, gue semakin merasa tidak nyaman. Semakin dalam gue menggali, semakin kacau pikiran gue. Karena baik banget makna yang tersembunyi yang ada di dalam episode ini, dan rata-rata pesan yang
disampaikan itu beneran dewasa banget. Episode ini mengangkat topik dewasa dengan cara yang agak aneh tapi juga terbilang cukup unik. Kehadiran episode ini menjadi bukti bahwa kartun Adventure Time memang tidak sepenuhnya untuk anak-anak. Tidak hanya episode ini menjadi batasan antara Finn yang polos dengan Finn yang sudah dewasa, namun episode ini juga menjadi salah satu titik balik di mana seterusnya Adventure Time akan menampilkan banyak episode yang lebih vulgar dan lebih dewasa. So, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!